Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Arfatul Mutmainah dari PDSS semester 3 dengan NIM 19142017 Saya akan menjawab kuis 1. Jawaban yang pertama adalah perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional, yaitu yang pertama keberadaan Badan Pengawas Syariah atau sering disebut DPS dalam perusahaan asuransi syariah adalah suatu keharusan. Nah, dewan ini berperan sebagai mengawasi manajemen, produk, dan kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Yang kedua, prinsip asuransi syariah adalah tolong-menolong atau takafuli, sedangkan asuransi konvensional adalah jual beli atau tadabuli. Yang ketiga adalah dana terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah dalam kurung premi diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil, sedangkan asuransi konvensional adalah investasi dana berdasarkan bunga. Yang keempat adalah premi yang terkumpul dilakukan tetap sebagai dana milik nasabah perusahaan yang sebagai pemegang amanah untuk mengolahnya, sedangkan asuransi konvensional adalah premi menjadi milik perusahaan bebas menentukan investasinya. Yang kelima adalah untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening tabarruk seluruh peserta yang sejak awal sudah diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah. Sedangkan asuransi konvensional adalah dana pembayaran klaim diambil dari rekening pemilik perusahaan. Yang keenam adalah keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah dengan perusahaan selaku pengelola, sedangkan prinsip bagi hasil. Sedangkan asuransi konvensional keuntungan sepenuhnya milik perusahaan. Selanjutnya, jawaban yang kedua adalah menurut saya BPJS itu tidak menjalankan prinsip syariat Islam. Kenapa? Karena BPJS memiliki dua program. Yang pertama adalah program jaminan kesehatan mandiri dari BPJS. Yang kedua adalah jaminan kesehatan non-PBI atau peserta bantuan iuran yang khusus untuk TNI, Polri, PNS, lembaga, dan perusahaan. Nah, dalam program ini adanya tiga unsur pelanggaran. Yang pertama adalah goror atau ketidakkejelasan sebagai peserta dalam penerima hasil dan bagi penyelenggara dalam menerima keuntungan. Yang kedua adalah muhatoroh atau untung-untungan yang berdampak pada unsur masyir. Yang ketiga adalah riba fadl atau kelebihan antara yang diterima dan yang dibayar, termasuk denda jika terjadi karena keterlambatan. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.